Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Hidayat dengan NIM 2202111035 dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Ilmu Komunikasi 22A. Di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen komunikasi mengenai pembelajaran tentang strategi pelaksanaan komunikasi. Baik, langsung saja ke materinya. Ya, di sini langsung saja ke materinya, yaitu bab ke-7 tentang strategi pelaksanaan komunikasi. Strategi komunikasi yaitu strategi dalam komunikasi adalah cara mengatur pelaksanaan operasi komunikasi agar berhasil. Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah planning dan manajemen. Manajemen untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, tetapi juga harus menunjukkan taktik operasionalnya. Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan operasionalnya secara praktis. Artinya, yaitu pendekatan yang digunakan dapat berbeda bergantung pada situasi dan kondisi. Selanjutnya yaitu menurut Erwin Pace, Brand D. Peterson dan M. Dallas Barnett dalam bukunya Techniques for Effective Communication menyatakan bahwa tujuan sentral dari strategi komunikasi terdiri tiga, yaitu yang pertama to secure understanding, yaitu yang kedua to establish acceptance, yang ketiga to motivate action. Yaitu to secure understanding artinya memastikan bahwa komunikan mengerti dengan pesan yang diterimanya, karena komunikan telah mengerti dan menerima. Penerimanya itu harus dibina, yaitu to establish acceptance. Dan pada akhirnya kegiatan komunikasi dimotivasikan, yaitu to motive action. Dengan demikian, strategi komunikasi merupakan keseluruhan perencanaan taktik dan cara yang akan dipergunakan untuk melancarkan komunikasi dengan memerhatikan keseluruhan aspek yang ada pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu menurut Quinn Ruslan 2022 halaman 90-91 menyatakan agar suatu strategi dapat efektif dilaksanakan dalam sebuah program harus mencakup beberapa hal, antara lain objektif, memelihara inisiatif, konsentrasi, fleksibilitas, dan kepemimpinan yang memiliki komitmen dan terkoordinasi, kejujuran dan keamanan. Strategi harus menentukan langkah dan menetapkan tindakan terhadap peristiwa, bukan bereaksi terhadap satu peristiwa. Selain itu, strategi juga mengamankan seluruh organisasi dan sebuah operasi penting organisasi. Selanjutnya itu dalam strategi komunikasi diperhatikan komponen-komponen komunikasi dan faktor pendukung atau penghambat pada setiap komponen, diantaranya faktor kerangka referensi, faktor situasi dan kondisi, pemilihan media komunikasi, tujuan pesan komunikasi, dan peranan komunikator dalam komunikasi menurut Effendi 2013 halaman 35. Dimaksud yaitu kerangka referensi merupakan pandangan dunia, nilai, dan pengalaman yang memengaruhi cara seseorang memahami pesan. Contohnya, dua orang dengan latar belakang budaya yang berbeda mungkin memberikan interpretasi yang berbeda terhadap pesan yang sama. Yang kedua yaitu situasi dan kondisi, yaitu konteks dan tempat dan waktu yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Contohnya, komunikasi di tempat kerja dapat berbeda dalam pertemuan formal dan informal. Yang ketiga yaitu pemilihan media komunikasi, yaitu memilih cara terbaik untuk menyampaikan pesan seperti melalui email,
rapat, atau media sosial. Contohnya penggunaan email untuk pesan formal dan pertemuan langsung untuk situasi yang memerlukan diskusi mendalam. Yang keempat yaitu tujuan pesan komunikasi, yaitu menentukan hasil yang diinginkan dari komunikasi tersebut. Contohnya pesan yang dirancang untuk memberikan informasi berbeda dengan pesan yang bertujuan untuk memotivasi atau mengubah sikap. Yang terakhir yaitu peran komunikator, yaitu bagaimana komunikator mempengaruhi pemahaman dan tanggapan penerima pesan. Contohnya, seseorang pemimpin yang memberikan arahan dengan jelas akan lebih efektif daripada yang tidak menyampaikan pesan dengan tegas. Materi selanjutnya yaitu B. Communication Network, jaringan atau jaringan komunikasi. Yang pertama yaitu makna communication network, yaitu proses komunikasi yang terjadi dari setiap keterlibatan komponen yang ada dalam komunikasi mulai proses pengiriman sampai hasil yang dicapai. Menurut Wilbur Cramer 1995 menyatakan 5 unsur utama komunikasi, yaitu source, encoder, signal, decoder, dan destination. Source sendiri yaitu sumber, yaitu merupakan pihak atau entitas yang menghasilkan pesan atau informasi. Contohnya, seorang profesor yang memberikan kuliah di kelas adalah source karena dia menyampaikan informasi kepada mahasiswa. Yang kedua, encoder atau pengkode, yaitu merupakan proses mengubah ide atau pesan menjadi simbol atau format yang dapat dipahami oleh penerima. Contohnya, seorang penulis yang mengubah pemikirannya tentang suatu topik menjadi tulisan yang dapat dibaca oleh orang lain. Yang ketiga, signal atau sinyal, yaitu merupakan media atau cara fisik di mana pesan dikirim dari source ke destination. Contohnya dalam komunikasi lisan, sinyalnya bisa berupa suara atau gestur tubuh. Dalam komunikasi tertulis juga, sinyalnya adalah teks atau gambar. Yang keempat yaitu decoder atau penguraian, merupakan proses mengubah simbol atau format pesan kembali menjadi pemahaman yang dimaknai oleh penerima. Contohnya, seorang siswa yang membaca dan memahami materi yang ditulis oleh penulis menguraikan pesan tersebut. Yang terakhir yaitu destination atau tujuan, yaitu merupakan pihak yang dituju atau yang dimaksudkan untuk menerima dan memahami pesan. Contohnya, seorang pendengar yang mencerna dan memahami pidato politik yang disampaikan oleh seorang pembicara. Materi selanjutnya yaitu yang kedua, media dan penyaluran komunikasi. Media komunikasi secara umum dikenal dua jenis, yaitu media umum dan media massal. Menurut David Caberlo 1999, setiap media hanyalah satu bagian dari channel atau saluran. Sedangkan menurut Edward Shapiro 1997, selain media ada fasilitas tambahan dalam penyaluran pesan komunikasi, yaitu yang pertama fundamental techniques, yang kedua secondary techniques. Yang dimaksud fundamental techniques yaitu proses primer atau bahasa atau lambang-lambang. Contohnya bahasa lisan, seperti percakapan sehari-hari, pidato, wawancara, atau presentasi verbal. Contoh lainnya yaitu bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, gestur tangan, atau bahasa isyarat. Dan untuk contoh simbol ataupun lambang yaitu seperti logo perusahaan, simbol keamanan, tanda arah jalan, atau simbol di peta. Bisa juga emoji atau emoticon. Contoh emoticon senyum, dia menandakan sedang gembira ataupun senang karena ada sesuatu hal yang membuatnya bahagia. Yang kedua yaitu secondary techniques, yaitu media bantu seperti kertas, mesin ketik, komputer, atau hal lain yang dianggap memudahkan berlangsungnya proses komunikasi. Materi selanjutnya yaitu C. Transaksi komunikasi. Yang pertama, makna transaksi komunikasi. Secara umum, proses komunikasi yang terjadi dari proses enkode
menuju dekode disebut transaksi. Secara normal, komunikan akan mendapatkan atau melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh sumber atau komunikator dengan konsep komunikasi yang berjalan berimbang. Setiap pihak saling bergantian posisi dalam transaksi tersebut, tidak hanya satu jalur. Yang kedua, bentuk transaksi komunikasi. Dalam transaksi komunikasi terdapat 3 bentuk channel yang digunakan, yaitu yang pertama the spoken word, yang kedua the printed word, dan yang terakhir the visual image. Yaitu the spoken word, yaitu yang memerlukan kemampuan berbicara. Yang kedua the printed word, yaitu yang memerlukan kemampuan membaca dan menulis. Yang ketiga yaitu the visual image, yaitu seperti gambar, foto, televisi, bahasa tubuh, diagram, ataupun lainnya. Selanjutnya yaitu syarat komunikasi efektif menurut Wilbur Sherman 1995, yaitu sebagai berikut. Pesan dirancanakan dan disampaikan setepat mungkin untuk menarik perhatian sasaran yang dituju. Yang kedua, pesan menggunakan tanda-tanda yang didasarkan pada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga terjadi kesamaan pengertian. Yang ketiga, pesan membangkitkan kebutuhan pribadi dari sasaran dan menyarankan cara-cara untuk mencapai kebutuhan tersebut. Yang keempat, pesan menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok, bahwa kesadaran pada saat digerakkan untuk memberikan respon yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu mengembangkan strategi komunikasi. Yang pertama, tujuan. Tujuan adalah kunci sukses strategi komunikasi. Tujuan harus mampu memastikan bahwa strategi komunikasi yang dikembangkan merupakan tuntutan kebutuhan organisasi, bukan karena adanya kebutuhan atas komunikasi. Kegiatan komunikasi bukan merupakan akhir dari semua kegiatan, melainkan dilakukan demi organisasi. Menggabungkan tujuan komunikasi dan tujuan organisasi akan menegaskan relevansi komunikasi. Hal itu akan menjadi kasus yang meyakinkan untuk melakukan kegiatan komunikasi dalam organisasi. Yang kedua itu sasaran. Sasaran yang tepat dalam berkomunikasi dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Sasaran terbaik yang dituju agar mencapai tujuan mungkin bukan sasaran yang paling jelas, dan menargetkan sasaran, misalnya media, tidak selalu dapat membantu pencapaian tujuan. Yang ketiga, pesan. Mencari target yang strategis dan konsisten adalah kunci pesan organisasi. Untuk itu perlu diciptakan sesuatu yang komprehensif dan mencakup semua pesan kunci dan pemberian tekanan pada unsur-unsur yang berbeda untuk sasaran berbeda. Yang keempat, instrumen dan kegiatan. Instrumen dan kegiatan yang sesuai untuk mengomunikasikan pesan kunci harus dikenali. Misalnya sebuah laporan tahunan akan bermanfaat untuk komunikasi perusahaan. Sementara buletin email cocok untuk berkomunikasi internal. Instrumen dan kegiatan harus dirancang berdasarkan waktu yang sesuai dan sumber daya dana yang ada. Yang kelima yaitu sumber daya dan skala waktu. Aturan utama yang harus ditaati adalah menepati janji dan tidak mengumbar janji. Gunakan sumber daya dan skala waktu untuk menetapkan harapan yang dapat diwujudkan. Yang terakhir yaitu evaluasi dan amandemen. Dalam evaluasi dan amandemen perlu dipertimbangkan audit komunikasi untuk memperkirakan efektivitas strategi komunikasi dengan pendengar internal ataupun eksternal. Untuk itu digunakan pertanyaan terbuka dengan jawaban dan tolak ukur yang tepat. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.